Edukasi seksual. Edukasi seksual. Edukasi seksual. Edukasi seksual. Edukasi seksual itu pengetahuan kesehatan reproduksi manusia. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya pernah walaupun nggak secara formal di SMP. Mungkin waktu SD ya. 13 atau 14 tahun ini. 21 tahun awal dari Teman-teman gitu aja. Orang tua. Tapi nggak secara formal. Cuman kayak nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kayak nggak boleh dekat sama cowok terlalu kayak gini. Untuk bersikap kepada wanita itu jangan terlalu berlebihan, jangan melakukan kontak fisik yang berlebihan juga, dan jangan memberikan afeksi yang terlalu berlebih, begitu. Edukasi menurutku Penting banget. Ya penting. Penting. biar kita tahu lah, paham tentang seksual. Karena dilihat dari zaman yang sekarang ya, banyak anak-anak itu ya pengen mencari tahu tanpa bimbingan orang tua. Jadi biasanya kayak ada penyimpangan di situ. Kalau misalnya pacaran, yang tahu cuma pergi jalan-jalan dan juga kemana-mana. Tapi beriringnya waktu ya di mana-mana. Mungkin ada yang langsung praktek atau ada yang pengen lihat langsung, kayak gitu-gitu sih. Karena kehidupan sama seksual kayaknya sangat amat berdampingan. Agar dapat membentengi diri dari kekerasan seksual dan juga untuk membentengi diri untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pasti edukasi penting lah gitu kan, biar anak kita tuh tahu. Mungkin di umur Mungkin setelah 17 tahun. 17 tahun. belasan lah, mungkin SMP itu kan, dimana masa-masa Sebelum masa pubertas lah. Karena itu menurutku udah umur yang cukup dewasa buat mengetahui hal-hal seperti itu. Sedari di saat dia sudah bisa mengerti pembahasan dari kita, kata-kata yang kita pahami. Jadi aku berpikir bahwa edukasi seksual itu tidak mesti langsung menggunakan kata-kata yang susah dimengerti oleh anak. Mungkin dari sekadar ya kayak pengalaman aku sebelumnya, kayak nanti kalau sama lawan jenis jangan begini, jangan begitu ya. Mulai dari kata-kata simple dulu, kemudian nanti dikembangkan ke tingkat kompleksitas yang lebih tinggi lagi, begitu. pelecehan. Pelecehan seksual itu Pelecehan seksual menurut saya yaitu yang dimana pelaku senonohnya ke tubuh kita ataupun kode-kode yang diberinya pada kita, kayak seperti main mata ataupun melihat terus-terusan bagian sensitif di tubuh kita. Itu aja. Pelecehan seksual itu adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan kepada seseorang dalam bentuk verbal atau fisik ataupun isyarat tentang seksual. Perilaku seksual yang tidak mengenakan bagi korban. kelakuan yang dilakukan seseorang yang tentu saja akan merugikan satu pihak. Dan tentu saja itu yang akan membuat kita jadi merasa tidak tenang, tidak suka. Manggil-manggil orang atau siul orang, cewek gitu, kalau misalnya lewat gitu, kalau misalnya ceweknya risih, berarti itu adalah salah satu pelecehan seperti itu. Pelecehan seksual itu fenomena di mana ya pelaku tidak memandang bulu, entah itu perempuan atau laki-laki, melakukan sebuah tindakan yang merugikan atau mengganggu lawan bicaranya atau bahkan lawan jenisnya, sehingga gangguan tersebut itu ditujukan ke organ-organ vital biasanya, begitu. Pernah. Sepertinya pernah sih. Sejauh ini belum pernah sih. Sering. Secara verbal mungkin. Paling sering tuh sama orang-orang sekitar kita sih. Dari cara bicara mereka. Tiba-tiba ada nyentuh bagian kelamin. Kadang nggak sengaja pegang. Kadang itu cuman menurut mereka mungkin itu cuman main gila ya, kayak sesama teman. Tapi kalau aku yang di posisi itu aku nggak bisa nerima. Sangat tidak enak dan memang sangat risih sih kalau saya sebagai perempuan.
Hmm, mungkin itu kayak dulu waktu kecil itu mungkin permainan anak-anak ya. Dan kayak dikata-katain doang sih. Kayak dikatain ukuran badan lah, apa ya. Terus kayak bentuk vital gitu. Untuk secara yang terlihat, mungkin bagian belakang dan depan. Seorang perempuan kan yang biasanya yang paling sering ya, apalagi kalau untuk olahraga. Kalau kita lari kan, untuk cewek-cewek pasti ya yang bagian depan itu pasti langsung paling kelihatan. Kayak gitu-gitu sih. Penyebab. Penyebab terjadi pelecehan seksual itu salah satunya paling fundamental tadi itu adalah Fetis orang. Kelainan seksual, Pemikiran. Pola pikir orang itu kurang, maksudnya kurang bisa ngontrol nafsunya mungkin gitu, seperti itu. Dari seseorang kayak pemikiran itu kan kita nggak bisa ngontrol pemikiran orang ya. Cuman penyalurannya yang kurang dikontrol. Pelakunya, Pelakunya. Pelaku pelaku, kita nggak bisa ngejudge korbannya karena pasti kalau yang korban pasti akan menolak dan memberontak. Pakaian. menurut saya tidak. Tentu saja tidak. Enggak. Enggak, menurutku ya. Karena yang mengalami pelecehan-pelecehan seksual itu bukan orang yang memakai pakaian terbuka. kita sudah pakai tertutup ataupun sudah pakai baju longgar, tapi tetap orangnya yang Tabiatnya udah mesum. Pakaian menurut aku sendiri sih nggak berpengaruh. Contoh banyak kasus-kasus ya, di Indonesia juga maksudnya kan tentang anak-anak sekolah, maksudnya itu orang-orang berkerudung berhijab itu juga kan banyak mendapatkan pelecehan seksual. Pakaian itu enggak sih menurut saya, tergantung orangnya aja tentang pemikirannya itu. berpengaruh hanya kepada pelaku. Saya tetap mendukung bagaimana society sekarang bekerja, itu ingin menggunakan pakaian seperti itu tidak apa. Tapi yang perlu saya pahami bahwa untuk individu-individu yang masih memiliki pikiran seperti itu perlu menjadi sebuah catatan bahwa Itu tergantung dari pola pikir kita sendiri sih maksudnya.
Oke.
Ya karena apa?